keputusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ini menjadi alasan untuk pemilu. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Demikian ya, kalau memang itu terkait atau tidak terkait dengan Gibran, ngapain kemudian diputuskan terburu-buru? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Proses Pilpres kali ini hingga pendaftaran ke KPU memang dilalui penuh drama yang mungkin juga menguras emosi. Perasaan publik memperhati Pilpres. Tidak sedikit terjadi pergesekan kecil seperti mengulang episode lalu, perseteruan cebong kadrun lalu, konflik yang tidak kalah seru antar pendukung Jokowi sendiri yakni relawan Projo. Keretakan mulai kasak-kusuk terjadi ketika Ganjar Pranowo yang awalnya sudah di-endorse Jokowi dengan kode rambut putih mengambil keputusan yang tidak populer di mata publik. Kemudian yang membuat tensi sedikit memanas ketika Ganjar sebagai gubernur Jateng menolak kehadiran tim Israel dalam gelaran Piala Dunia U20, menyebabkan status Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah. Terlihat ada kesan kecewa tidak hanya oleh publik tapi juga Jokowi. Bahkan Gibran sempat dipanggil DPP PDIP karena komentar yang menyesalkan gagalnya Pildun U20 di Indonesia. Sejak itu mulai terlihat kedekatan antara Jokowi dengan Prabowo. Begitupun putra Jokowi, Gibran kepada Prabowo. Kembali Gibran mendapat sempritan dari DPP PDIP yang melarangnya melakukan dansa politik. Sebelum Megawati memutuskan baca pres PDIP, mungkin jika dalam sepak bola Gibran sudah mendapat peringatan pada panggilan pertama, lalu mendapat kartu kuning pada panggilan kedua. Kondisi ini tentu berbahaya. Karena mendapat panggilan lagi berarti kartu kuning kedua. Artinya kartu merah menandakan Gibran harus out dari lapangan. Hingga akhirnya Gibran benar-benar nekat mengkartu merahkan dirinya sendiri. Meski belum juga dikeluarkan PDIP, ia memilih bergabung bahkan menerima pinangan Prabowo sebagai bacawa presnya. Sebelumnya PDIP telah menetapkan Ganjar Mahfud sebagai paslon yang diusung. Apakah ini merupakan rencananya Jokowi ataukah ini pilihan politik pribadinya Gibran semata atau sekedar bagian strategi pemenangannya Prabowo yang berarti bakal menggembosi PDIP atau bahkan Jokowi tidak mengetahuinya di luar rencananya. Yang menarik, beberapa sumber di kalangan PDIP sendiri merasa enteng saja. Justru menganggap kubu Prabowo yang terkena jebakan Batman PDIP jika Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Mereka menganggap elektabilitas Gibran hanya kuat di Jawa Tengah. Itu pun juga faktor PDIP jauh lebih besar dan menyebar elektabilitas Erick Thohir, Khofifah, ataupun Ridwan Kamil. Ketiga mereka sudah malang melintang sebagai tokoh tingkat nasional. Dengan begitu, PDIP tidak terlihat terlalu resah, apalagi hingga kebakaran jenggot. Jikapun ada lara, itu dapat dikapitalisasi sebagai bentuk simpati publik kepada PDIP karena dianggap dikhianati Gibran. Sebaliknya, citra Gibran sebagai sosok politik muda yang santun dan loyal menjadi merosot jauh. Hal ini PDIP bisa lebih bergegas tanpa bayang-bayang ataupun dugaan-dugaan mengistimewakan anak presiden. Proses Pilpres kali ini hingga pendaftaran ke KPU
memang dilalui penuh drama yang mungkin juga menguras emosi. Perasaan publik memperhati Pilpres. Tidak sedikit terjadi pergesekan kecil seperti mengulang episode lalu, perseteruan cebong kadrun lalu. Konflik yang tidak kalah seru antar pendukung Jokowi sendiri, yakni relawan Projo. Keretakan mulai kasak-kusuk terjadi ketika Ganjar Pranowo yang awalnya sudah di-endorse Jokowi dengan kode rambut putih, mengambil keputusan yang tidak populer di mata publik. Kemudian yang membuat tensi sedikit memanas ketika Ganjar sebagai gubernur Jateng menolak kehadiran tim Israel dalam gelaran Piala Dunia U20, menyebabkan status Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah. Terlihat ada kesan kecewa tidak hanya oleh publik tapi juga Jokowi. Bahkan Gibran sempat dipanggil DPP PDIP karena komentar yang menyesalkan gagalnya Pildun U20 di Indonesia. Sejak itu mulai terlihat kedekatan antara Jokowi dengan Prabowo. Begitupun putra Jokowi, Gibran kepada Prabowo. Kembali Gibran mendapat sempritan dari DPP PDIP yang melarangnya melakukan dansa politik. Sebelum Megawati memutuskan baca pres PDIP, mungkin jika dalam sepak bola Gibran sudah mendapat peringatan pada panggilan pertama, lalu mendapat kartu kuning pada panggilan kedua. Kondisi ini tentu berbahaya, karena mendapat panggilan lagi berarti kartu kuning kedua. Artinya kartu merah menandakan Gibran harus out dari lapangan. Hingga akhirnya Gibran benar-benar nekat mengkartu merahkan dirinya sendiri. Meski belum juga dikeluarkan PDIP, ia memilih bergabung bahkan menerima pinangan Prabowo sebagai bacawa presnya. Sebelumnya, PDIP telah menetapkan Ganjar Mahfud sebagai paslon yang diusung. Apakah ini merupakan rencananya Jokowi, ataukah ini pilihan politik pribadinya Gibran semata, atau sekedar bagian strategi pemenangannya Prabowo, yang berarti bakal menggembosi PDIP, atau bahkan Jokowi tidak mengetahuinya di luar rencananya. Yang menarik, beberapa sumber di kalangan PDIP sendiri merasa enteng saja, justru menganggap kubu Prabowo yang terkena jebakan Batman PDIP jika Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Mereka menganggap elektabilitas Gibran hanya kuat di Jawa Tengah. Itu pun juga faktor PDIP jauh lebih besar dan menyebar elektabilitas Erick Thohir, Khofifah, ataupun Ridwan Kamil. Ketiga mereka sudah malang melintang sebagai tokoh tingkat nasional. Dengan begitu, PDIP tidak terlihat terlalu resah, apalagi hingga kebakaran jenggot. Jikapun ada lara, itu dapat dikapitalisasi sebagai bentuk simpati publik kepada PDIP karena dianggap dikhianati Gibran. Sebaliknya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.